Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mereka Tidak Percaya, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 4. Yesus bersabda, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus sedang dalam sebuah perjalanan dan tiba di tempat asalnya. Murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mengajar di rumah ibadat. Jemaat yang besar takjub mendengarkan pengajarannya. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudari terkasih, hubungan antar manusia ditentukan oleh banyak hal. Namun yang paling sering dipakai adalah berdasar atas apa yang dimiliki atau terlihat secara fisik dipakai orang lain itu. Seorang pria jatuh cinta kepada seorang wanita karena wajahnya cantik. Seorang pegawai setia kepada pimpinannya karena mendapatkan gaji yang besar. Seorang remaja selalu berkumpul dengan teman sebayanya karena merasa aman dilindungi. Dasar hubungan antar manusia semacam itu tidak ada salahnya, karena manusia membutuhkan semua yang bersifat fisik itu. Masalahnya adalah ketika hal bendawi dan duniawi itu tidak dimiliki lagi, orang lain yang sebelumnya berada di sekelilingnya satu persatu akan meninggalkannya. Bisa dikatakan bahwa bukan karakter atau mentalitas baik yang menjadi dasar sebuah hubungan, tapi kepemilikan. Para pejabat akan sendirian ketika tidak memegang jabatan lagi. Orang kaya akan ditinggalkan ketika jatuh miskin. Orang ganteng atau cantik ketika muda tidak akan dilirik lagi ketika sudah menjadi tua. Orang yang mendasarkan hubungan antar manusia dengan hal duniawi dan bendawi akan menjadi sendirian pada akhirnya. Saudara-saudari terkasih, hubungan antar manusia secara ragawi dan duniawi itu bisa diterima.
Namun, ada banyak pula dasar hubungan antar manusia yang bersifat manusiawi. Kasih seorang ibu kepada bayi dan anak-anaknya adalah contoh paling tepat. Tidak ada serupiah pun tuntutan seorang ibu kepada anaknya atas apa yang sudah diberikannya sejak dalam kandungan hingga dewasa. Sebaliknya, apapun perbuatan negatif anak, seorang ibu akan tetap menyayanginya. Pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang hayat, artinya selama-lamanya. Banyak pula pejabat yang sungguh memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan membangun jembatan, sekolah, puskesmas. Pernah terdengar seorang nahoda kapal yang mendahulukan penumpang dan anak buahnya menaiki sekoci. Ia sendiri tenggelam bersama kapalnya. Sering kita dengar berita upaya penyelamatan pada saat terjadi bencana alam oleh anggota Search and Rescue yang membahayakan nyawanya juga. Dengan apakah akan kita letakkan hubungan antar manusia dalam contoh-contoh di atas? Tidak ada keuntungan material yang akan mereka terima. Mereka melakukan itu digerakkan oleh dorongan menjaga kehidupan di antara sesama manusia. Saudara-saudari terkasih, bagaimanakah kita yang mengaku sebagai orang Katolik meletakkan hubungan dengan Yesus Kristus? Apakah kita seperti orang Yahudi yang melihat Yesus sebagai anak tukang kayu dari Nazaret? Apakah Yesus kita kenal karena kita mengenal saudara-saudaranya? Mengapa kita menolak semua perbuatan baik dan mujizat yang nyata-nyata dilakukan Yesus? Jika pandangan kita tentang Yesus seperti itu, jelaslah bahwa iman kita sungguh lemah dan dangkal. Yesus tidak kita terima secara utuh sebagai putra altar yang menjelma menjadi manusia. Jika demikian iman kita, seolah-olah Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun dalam hidup kita. Padahal Allah terus berkarya dalam hidup kita. Hidup kita berlangsung karena mujizat terus-menerus dalam hidup kita. Dari bernapas hingga kesuksesan sungguh karena mujizat Tuhan. Setelah semua yang dilakukan terhadap manusia, Yesus merasa heran karena manusia tetap tidak percaya juga kepadanya. Siapakah Yesus bagi diriku? Seberapa mendalam iman kita akan Yesus, Allah Putra? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh manusia yang hidup di dunia, sehingga meletakkan hubungan dengan orang lain berdasar hal-hal duniawi dan material. Betapa lemah iman kami, karena Yesus pun kami terima dengan pandangan duniawi. Kuatkanlah iman kami, agar menerima Yesus Allah Putra yang turun ke dunia melalui rahim seorang wanita. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.